Saya ulangi lagi. Pendapat pertama, bismillah adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Dan bismillah itu dijaharkan membacanya, sebagaimana menjaharkan surah Al-Fatihah. Pendapat yang kedua, bismillah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, cuman dibaca sir, tidak dijaharkan. Ini pendapat Imam Hambali. Yang ketiga, bismillah bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tapi disunnahkan untuk dibaca secara sir juga. Ini pendapat yang terkenal dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Pendapat yang terakhir, pendapat Imam Malik. Bismillah tidak termasuk surah Al-Fatihah, dan bismillah tidak dibaca, langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini khilafiyahnya begitu. Baik, kita ulas satu persatu. Pertama, bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Ini merupakan fatwa madhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i. Pendapat yang mayoritas di Indonesia. Di bismillah dijaharkan sebagaimana menjaharkan surah Al-Fatihah. Diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu an, qala, dia berkata, su'ila Anasun kaifa kanat qiraatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Anas telah ditanya bagaimana Nabi membaca di dalam salatnya. Bagaimana cara Nabi membaca di dalam salatnya? Qiraah di sini adalah qiraah Fatihah maksudnya, membaca surah Al-Fatihah. Kanat maddan. Kata Anas bin Malik, bacaan Nabi itu memanjang. Ini sifat bacaan, berarti Nabi membaca dengan tempo pelan. Bukan pelan suaranya, tidak cepat speednya, kecepatannya yang tidak dipercepat. Tsumma qara'a, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dengan tempo pelan. Bisa saja bacanya begini, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Nabi tidak mengambil tempo cepat, Nabi mengambil tempo pelan, speed kecepatannya. Yamudu bismillah, Nabi memanjangkan bismillah. Yamudu birrahman, Nabi memanjangkan ar-rahman. Yamudu birrahim, Nabi memanjangkan ar-rahim. Sifat membaca Al-Fatihah begitu. Sahih Al-Bukhari nomor 5046 dan Sahih Muslim nomor 1014, Sunan An-Nasa'i maksud saya 1014, Sunan Abi Dawud 1465, Sunan Ibnu Majah 1353, Musnad Imam Ahmad nomor hadis 11788. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir mengutip hadis Bukhari ini dan berkomentar. Kata Syekh Ibnu Katsir, hadis ini merupakan salah satu dalil bagi mazhab Syafi'i tentang wajibnya membaca bismillah bersama Al-Fatihah, dan ketika Al-Fatihah dibaca jahar, bismillah pun dibaca jahar, dikeraskan. Bisa dibuka Pak dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama, tafsir surah Al-Fatihah pas pembahasan bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang selanjutnya dan Nuaim Al-Mujir radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sholaitu wara Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Nuaim Al-Mujir, saya salat di belakang Nabi. Salat di belakang Nabi. Fa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Nabi membaca, saya salat di belakang Abu Hurairah. Saya ulang lagi ya Pak, tak boleh salah memahamannya. Aku salat, kata Nuaim Al-Mujir, di belakang Abu Hurairah. Fa qara'a, waktu Abu Hurairah menjadi imam, beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Beliau membaca Ummul Qur'an, Al-Fatihah secara sempurna. Jadi ada penegasan di sini, beliau memulai membaca Al-Fatihah dengan bismillah, dan bismillahnya itu keras. Ila akhirih, sampai akhir salat. Tsumma yaqulu idza sallam, dan beliau Abu Hurairah berkata ketika selesai salam. Apa perkataannya? Walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Begini bahasa kitanya. Sesungguhnya salatku ini, kata Abu Hurairah, persis, bahan paling persis dibandingkan dengan kalian untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mengatakan hadis ini marfu' sampai kepada Rasul. Ini yang disebut dengan hadis itu Pak marfu' atau tidak? Karena sahabat ngomong. Berhentinya di sahabat saja. Jadi dia tidak marfu'. Tapi ada perkataan sahabat, tapi sandarannya Nabi. Kita kenal Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadis. Jadi salah satu alim ulamanya para sahabat. Beliau dilarang ikut perang, suruh belajar aja. Kan Allah yang memerintahkan, jangan semua berangkat perang nanti mati. Walaupun mati juga ajal kan. Yang perang sibuk sama pedang, yang belajar sibuk menghafal. Ke Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang tidak diperkenankan berangkat perang. Dia belajar menghafal, maka hampir semua hadis kita dengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya beliau mengatakan salatku persis dibandingkan kalian dengan salat Rasul. Nah ini sandaran bagi mazhab Syafi'i. Bismillah itu dijaharkan. Sunan An-Nasa'i nomor 905, Sahih Ibnu Khuzaimah di juz yang pertama halaman 251, Sahih Ibnu Hibban juz yang ketiga halaman 143, Mustadrak Al-Hakim juz yang pertama halaman 232, Sunan Ad-Daruqutni juz yang pertama 305, Sunan Al-Baihaqi juz yang kedua halaman 46. Ini kitab hadis semua Pak. Ini jangan dikira kitab hadis itu cuman Imam Bukhari dan Imam Muslim saja, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja. Cuman kalau nyebutnya Imam Samura enggak masuk ya. Enggak masuk. Saya juga heran sama orang sekarang. Yang disebut malah Syekh Al-Albani. Disahihkan oleh Al-Albani, didhaif oleh Syekh Al-Albani. Emang siapa dia? Dia kan baru meninggal tahun 1999. Hidup sejaman sama kita kan? Ya, tidak disebut dengan mujtahid, dia bukan mujtahid. Dia bukan ahli fikih, dia bukan ahli hadis, bukan. Dia bukan ahli hadis, bukan apa. Ya sama lah kalau dibandingin sama kita sih enggak selevel kita Pak. Emen kitanya. Tapi kalau beliau dibandingkan sama Imam Syafi'i ya tange lah. Dibandingin sama Imam Bukhari tange. Coba Bapak-bapak perhatikan. Orang yang suka membid'ahkan amalan kita itu dikit-dikit disahihkan oleh Al-Albani, didhaifkan oleh Al-Albani. Kuping kita panas ngedengar Al-Albani aja yang disebut itu. Enggak laku lagi ahli hadis yang lainnya itu. Jadi saya ingin sampaikan ini pentingnya kita ngaji kan. Banyak orang bicara agama tapi dia merasa paling benar, kerjanya nyalahin sama orang muslim. Seolah-olah surga itu sepi. Cuma dia yang masuk surga gitu ya. Yang lain kayaknya enggak bisa masuk surga. Jangan begitu. Makanya kalau kita masuk ngaji, ajaran kelompok kita saja yang paling benar, yang lain salah semua, berhenti aja Pak. Banyak musuh yang kayak gitu. Benar, berhenti aja. Ujung-ujungnya mak bapak aja sekafir semua nantinya. Baik, saya lanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, apabila kalian semua membaca Al-Fatihah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Bacalah juga kata Nabi bismillahirrahmanirrahim. Innaha ihda ayatha. Karena sesungguhnya bismillah itu salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Dan saya sudah sering sampaikan Pak, kita baca bismillah enggak rugi. Seandainya benar bismillah itu bagian dari Fatihah, aman kita, enggak kurang. Coba kalau kita enggak baca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, kurang. Di akhir ditanya oleh Allah, apa lu enggak baca bismillah? Saya kira Al-Fatihah enggak di bismillah, kurang kata Allah. Nanya cukupnya gimana itu Pak? Udah kelamaan kurang. Dan kalau seandainya bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah, juga enggak masalah. Enggak mungkin kita masuk neraka gara-gara bismillah. Betul enggak kira-kira? Enggak mungkin, makanya bacalah bismillah. Apalagi di imam di Indonesia. Karena Indonesia ini mayoritas bernadab Syi'i. Baik, yang selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bismillahirrahmanirrahim." Teranglah Ali bin Abi Thalib berkata bahwasanya Nabi itu selalu mengeraskan, menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Selanjutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajharu bis-salati bismillahirrahmanirrahim." Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi selalu menjaharkan di dalam salatnya bismillahirrahmanirrahim. Terang banget ini. 3 hadis ini tercantum di Sunan Ar-Rukni 1202,
Sunan Ad-Darqutni 1168, Sunan Ad-Darqutni 1172. Dan disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni. Kalau kita nyebut Darqutni ahli hadis, tapi kalau Al-Albani ya bukan. Ahli hadis Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Bihaqi itu ahli hadis. Kita ini harus proporsional. Jadi jangan mau dikamuflase. Nah, orang membidahkan bismillah kan kadang-kadang pakai Al-Albani. Sekali lagi, kalau kita bersandar sahabat, nah ini uniknya ajaran Islam itu. Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas. 3 sahabat ini populer sekali kalau membaca Fatihah mengeraskan bismillah. Sedangkan yang lain, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, ini sahabat yang tidak mengeraskan bismillah. Makanya inilah yang disebut dengan khilafiyah. Saya bukan dalam posisi menyalahkan yang enggak pakai bismillah, bukan. Kan begini, Pak. Mengamalkannya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Imam itu harus ngikuti makmum. Betul, imam itu harus ngikuti makmum. Mayoritas makmum senang bismillah, baca bismillah jahat kan. Mayoritas makmum mensirkan bismillah, jangan dibaca. Di Jogja hampir susah ketemu masjid yang mengeraskan bismillah kan. Di Yogyakarta itu. Kebetulan lagi di sana terpaksa di imam sirkan saja bismillahnya. Daripada makmumnya gedek sama kita. Sama kayak di Lampung itu. Geser sedikit lah di Jogja ke Semarang lah gesernya. Di Semarang misalnya. Di Semarang itu semua masjid menjaharkan bismillah. Karena dekat ya, sama-sama Jawa Tengah lah. Menjaharkan bismillah. Ya sudah kalau di Semarang kita menjaharkan bismillah. Kas buruk-buruknya makmum imam itulah orang yang mengimami suatu kaum, sedangkan kaum itu menjadi makmum. Dan imam itu memaksakan amalnya kepada makmumnya. Itu tidak boleh. Ini yang menjaharkan bismillah. Itulah pihaknya. Selanjutnya masih satu hadis lagi saya ingin kutip dari Ummu Salamah. Beliau berkata, Ummu Salamah ini ada Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak tahu enggak istri Nabi ada berapa? Tahu ada berapa istri Nabi? Kan enggak apalah istri Nabi itu ya. Istri Nabi kalau enggak salah 13 ya. Sampai yang bercerai 3. Kan jarang dibahas kan? Kita suka untuk membahasnya. Takut Pak Haji Hamda kepengen gitu. Kebanyakan dibahas kepengen nantinya. Ngapalah kita ini kepengen tapi nggak berani Pak ya. Nggak apa-apa, ibu kan ada. Ini buat kita aja ini. Baik, di Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul idza qara'a apabila membaca Al-Fatihah yuqatti'u qira'atuhu ayatan. Nabi itu membaca Al-Fatihahnya ayat per ayat. Jadi tidak diwasal, waqaf ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dicontohkan, dimulai dengan bismillah, bukan dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hadis ini hadis sahih tercantum dalam kitab Musnad Imam Ahmad 302, At-Tirmidzi 2923, Abu Daud 1466, Ad-Darqutni 1187, Mustadrak Al-Hakim di juz yang kedua halaman 231. Imam Ad-Darqutni mengatakan hadis ini bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih dan semuanya thiqah terpercaya. Yang ngomong ini ahli hadis ini. Jadi yang ngomong bukan orang biasa. Baik, satu lagi. Saya jadi bain Pak. Kasih yang baca bismillah jarnya. Biar mantap itu. Bapak-bapak jangan ragu ya. Enggak baca bismillah itu. Juga enggak ada masalah. Pahala gede. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yafatihu salatahu bismillahirrahmanirrahim." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membuka salatnya, mengawali bacaannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Sunan At-Tirmidzi nomor 245, Sunan Abi Daud 788. Ini pendapat pertama. Baik, kita masuk ke pendapat yang kedua. Bismillah itu dibaca, tapi sir. Bismillahnya dibaca, tapi sir. Ini pendapat Imam Hambali dan pendapat Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi. Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi. Cuma bedanya bagi Imam Hambali bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah, dibacanya sir. Bagi Imam Hanafi bismillah itu tidak masuk Al-Fatihah, tapi sunnah dibaca secara sir. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "Sholaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum." Kata Anas, aku salat di belakang Rasul, salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Falam asma' ahad minhum yajharu bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak mendengar seorang pun dari mereka mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang di background mengapa ada saudara muslim kita juga
baca bismillah tapi disirkan. Karena kalimatnya, aku salat di belakang Rasul, Abu Bakar, Utsman dan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tidak seorang pun di antara mereka mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 743, Sahih Muslim 399, Sahih muttafaqun alaih. Ini gara-gara sahih muttafaqun alaih ini membuat sebagian umat muslim tidak mengeraskan bismillah. Sunan An-Nasa'i 907, At-Tirmidzi 246, Sunan Abi Dawud 782, Ibnu Majah 803, Muslim Imam Ahmad 11.580 dan Muwatta Imam Malik 179. Ini dalil bagi yang tidak membaca bagi yang membaca bismillah tapi disirkan. Hadisnya sahih kelas 1, sahih muttafaqun alaih. Dan ini pendapat dua madhab, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Seandainya bapak-bapak salat di belakang imam, dia langsung alhamdulillahirabbil alamin. Husnuzan aja Pak, baik sangka. Mungkin bismillahnya disirkan. Enggak usah ragu, mantapin aja salat bersama imam itu, enggak apa-apa. Makanya Imam Masjidil Haram itu enak, paling bijak. Dia kan diperdengarkan bismillahirrahmanirrahim. Itu Imam Masjidil Haram. Dia tahu di belakang dia umumnya banyak yang pendapat yang pertama tadi itu. Makanya imam saya saran saja sih, kalau tidak pun membaca bismillah secara jahat, setidak-tidaknya memperdengarkan kepada yang terdekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, jadi umumnya nggak ragu gitu. Ada bismillah situ. Baik, yang selanjutnya pendapat ketiga, tidak membaca bismillah sama sekali. Ini pendapat Imam Malik. Hadisnya sama sebetulnya dengan pendapat yang kedua tadi. Cuman penafsiran yang jadi berbeda, pemahaman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna salata bilhamdillahirabbil alamin. Beliau itu membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kata Imam Malik berarti pakai bismillah dong. Bismillah tidak termasuk Al-Fatihah. Kajian kita sebelumnya tentang iftitah ya Pak, Imam Malik bukan tidak pakai iftitah sama sekali. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, langsung tanpa iftitah, tanpa ta'awudz, tanpa bismillah. Hadis ini sahih Al-Bukhari nomor 743, Sahih Muslim 399, Tirmidzi 246, An-Nasa'i 907, Abu Dawud 782, Ibnu Majah 813, Muslim Imam Ahmad 11.580, Muwatta Imam Malik 179. Sahih muttafaqun alaih. Coba kalaupun sahih Pak, saya enggak menyarankan yang ini. Pelit amat enggak baca bismillah itu. Pelit lah itu. Jangan baca ini Pak, jangan pendapat yang ketiga ini jangan aja. Tapi kalau kita tinggal di negara yang bermadzhab Maliki ya enggak apa-apa. Ya mayoritas mereka kan gitu. Tapi kalau di Indonesia ya janganlah yang ini. Karena dia tidak bisa berkompromi dengan hadis yang lain nanti. Bagi kompromi hadisnya itu begini. Diriwayatkan bahwasanya surah Al-Fatihah itu hiya a'dhamu suratin fil Quran. Al-Fatihah itu adalah kata Nabi adalah surat yang paling agung. A'dhamu suratin. Surah yang paling agung dalam Al-Quran. Itu surah Al-Fatihah. Kalau namanya Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata Imam Syafi'i, yaftatihuna sholata bihamdillahirabbil alamin. Terang yang mengatakan Nabi membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin itu bukan dimulai dengan alhamdulillah tapi isi nama surah Al-Fatihah, gelar surah Al-Fatihah. Contoh misalnya Nabi membaca Allahus Samad. Orangnya emang surat Al-Ikhlas enggak dimulai dari qul huwallahu ahad, tapi dari ayat kedua Allahus Samad. Kalau orang salah paham kan? Karena salah satu nama surah Al-Ikhlas surah As-Samad. Allahus Samad. Nabi membaca Allahus Samad. Orang kira berarti enggak pakai qul huwallahu ahad. Sama dengan ini bilhamdillahirabbil alamin, berarti enggak pakai bismillah dong. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan itu penamaan sebetulnya. Jadi tetap membaca bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hiya sab'ul matani. Kata Nabi, Al-Fatihah itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jika bismillah tidak termasuk Al-Fatihah, jumlah surat, jumlah ayat bukan 7. Tapi cuma 6 ayat. Mubadir hadis ini kan. Seandainya ada kalimat hiya sab'ul matani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dari itu ini menunjukkan bismillah adalah bagian di surah Al-Fatihah. Sahih Al-Bukhari nomor 4474, An-Nasa'i 913, Abu Dawud 1458, Ibnu Majah 3785, Muslim Imam Ahmad 17395 dan Sunan Ad-Darimi nomor hadis 6492. Baik, satu lagi nih sebelum kita tanya jawab.
Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir di juz yang pertama halaman 24. Tafsir Ibnu Katsir unik, Pak. Dipakai di semua madhab. Tafsir Katsir. Madhab pemikir itu memakai ini semua. Walaupun beliau adalah ulama tafsir yang fikihnya mengamalkan fikih madhab Syafi'i. Ini Ibnu Katsir. Tapi dipakai semua madhab. Termasuk yang suka membid'ah-bid'ahkan itu, Pak. Pakainya Ibnu Katsir juga kan. Kalau yang bid'ah itu tafsirnya apa? Ibnu Katsir. Dia nggak tafsir sendiri soal gitu. Ini tafsir Bil Ma'thur yang paling populer ya. Kalau bagi mereka ini baiklah dari tafsir Bil Ma'thur itu. Baik. Dikutip pada tafsir Ibnu Katsir ada hadis menarik ini. Begini. Anna Muawiyah bin Abi Sufyan. Sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini adalah raja pertama Bani Umayyah. Salah satu sahabat Nabi juga. Pada Madinah, beliau menetap di Madinah hajjan aw mu'tamiran. Dalam rangka haji atau dalam rangka umrah. Yang jelas itu safar. Safarnya dalam haji umrah. Beliau sudah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Fasal bin nas falam yaqra bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu di Masjid Nabawi, ini Masjid Nabawi. Muawiyah salat mengimami orang banyak. Imam salat maghrib kalau tidak salah di syarahnya itu. Muawiyah tidak membaca bismillah di Masjid Nabawi. Falam yaqra bismillahirrahmanirrahim. Beliau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Hina tahaslata, ketika memulai salatnya atau memulai bacaannya. Wa qara'a bi ummul Quran, beliau cuma membaca ummul Quran dan alhamdulillahirabbil alamin akhiri sampai akhirnya. Falam qada salata, ketika selesai salat, sudah selesai salat maghrib nih, atahul muhajirun wal ansor, mendatanginya sahabat muhajirin dan ansor minahiyatil masjid, di beranda masjid. Salat dalam nih. Jadi imam salat, selesai salat Muawiyah keluar. Sang khalifah ini keluar. Di luar sahabat muhajirin yang masih hidup zaman itu dan sahabat Ansor, berarti generasi as-sabiqun al-awwalun, bukan orang yang masuk Islam di zaman awal sekali. Kalau sahabat Muhajir itu yang awal-awal perjuangan Islam, sahabat Ansor itu yang menyambut Nabi. Mendatanginya kaum Muhajirin dan Ansor yang sehidup, mereka bertanya, "Taraka salataka ya Muawiyah? Asita bismillahirrahmanirrahim?" Pertanyaannya begini, "Wahai khalifah Muawiyah, engkau sengaja meninggalkan bismillah atau engkau cuma lupa tadi waktu salat baca bismillah?" Sahabat Muhajirin Ansor protes gitu. Ketika ditanya begitu, Muawiyah kan jawab, diam aja Pak, diam saja Muawiyah. Falamma shalla bimul ukhra qara bismillahirrahmanirrahim. Ketika Muawiyah salat di salat yang berikutnya jadi imam lagi, salat Isya berarti kan, Muawiyah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa pembelajarannya. Di tafsir Ibnu Katsir juz yang pertama halaman 24. Apa maksudnya ini? Ternyata Muawiyah menjelaskan kepada ajudannya hasilnya itu. Saya adalah salah satu sahabat Nabi yang tidak membaca bismillah di dalam sholat. Tapi saya lupa, kalau mayoritas sahabat Muhajirin dan Ansor berberapa harus membaca bismillah bersama Al-Fatihah. Maka demi menghormati sahabat Muhajirin dan Ansor dan keumuman yang ada di Madinah, maka pada sholat Isya aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini yang luar biasa, Pak. Satu khalifah ngalah sama anak buah. Pada dia raja mau dong gua raja, tapi tidak. Yang kedua, Pak, ternyata sahabat Muhajirin dan Ansor di Madinah zaman itu lebih menyukai membaca bismillahirrahmanirrahim. Jangan yang sekarang. Kalau sekarang kan karena madhab resmi kerajaan Saudi satu abad belakangan ini kan madhab Hambali. Dan semua imam di sana kalau nggak sesuai dengan madhab pemerintah dipecat. Hilang dah kerjaan. Kalau di Indonesia Pak jadi imam dipecat nggak apa-apa, pemimpin tahlil dapat amplop lah. Iya kan? Jadi imam di Arab, proyek tahlil nggak ada di sana. Kalau dipecat jadi imam, makanya banyak orang Arab tuh pengen berpindah ke Indonesia ini. Kan mimpin aja ada tuh yang ngomong soalnya. Kalau di sana memang gaji imam gede gitu. Maka seimam nurut pemerintah kalau di sana. Enggak boleh beda sama pemerintah. Khutbah Jumat aja harus tunjuk pemerintah, kalau enggak turunkan. Itu ketetapannya sedemikian rupa. Jadi dalil itu bukan Arab, dalil itu Quran dan Sunnah. Maksud saya begini. Kalau kita tinggal di mayoritas masyarakat mensiarkan bismillah sir, tinggal di masyarakat menjaharkan bismillah ya jahar. Itu menghormati. Perbedaan pendapat pasti ada. Dan itu khilafiyah yang lumrah sekali. Baik, demikian kita buka sesi tanya jawab. Saya persilakan. Pertanyaannya bebas alias basi ya. Silakan. Waalaikumsalam. Ketika sholat habis makan, niatnya balik tidur atau ba'diyah salam? Sholat ba'diyah Jumat itu masuk diniatkan ba'diyah zuhur atau ba'diyah Jumat? Jawabannya diniatkan ba'diyah Jumat. Bukan ba'diyah zuhur. Diniatkan ba'diyah Jumat. Sebentar saya langsung merujuk ke kitab dulu biar lebih mantap.
Baik. Jadi begini, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kana yusalli qabla al-jumu'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Beliau salat qabla al-jumu'ah, qabliyah Jumat. Jadi ada qabliyah Jumat itu ya. Ada. Kalau yang ngomong bid'ah, so belajar lagi apa bid'ah ini. Qabliyah Jumat itu 4 rakaat. Wa ba'daha arba'an, dan ba'diyahnya 4 rakaat. Jadi boleh 2 boleh, 4 rakaat juga boleh. Bahkan qabliyah Jumat itu semampunya. Jadi bapak-bapak masuk jam setengah 12 masjid, itu sudah dimulai qabliyah Jumat itu sampai khotib naik mimbar. Jadi nggak harus nunggu masuk waktu sholat. Maka di Makkah itu begini kan, apalagi puncak haji adzan 3 kali. Tuh kalau puncak haji itu mulai di tanggal 1 Zulhijjah. Jadi orang-orang sudah kumpul Mekah semua, nunggu tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah itu. Kalau tanggal 5, 6, 7 Zulhijjah itu udah kumpul semua, tumplek, adzan 3 kali. Jam 11 adzan persiapan. Makanya orang Indonesia panik, waduh, adzan belum mandi. Padahal memang adzan mandi itu ya Pak ya. Biar segera mandi, maksudnya berat Jumatan, jam 11 adzan. Begitu masuk sholat adzan, masuk waktu adzan lagi. Tapi khutbah belum naik mimbar. Orang 90% lebih jemaah Jumat itu sholat qabliyah Jumat. Jadi kalau qabliyah Jumat itu bid'ah, orang naik haji itu masuk neraka semua Pak. Gara-gara qabliyah Jumat kan kulub bid'atin dalalah katanya. Tiap asas walu dolatin fir sat masuk neraka. Orang naik haji masuk neraka semua. Gara-gara sholat qabliyah Jumat itu. Karena 15 menit jaraknya lama. Ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat. Sholatnya itu. Ketika khotib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar tuh imam sidil haram baca salam, baru adzan yang ketiga. Nah, itu enggak boleh lagi sholat qabliyah, karena sholat sudah dimulai. Jadi ba'diyahnya adalah ba'diyah Jumu'ah. Jadi begitu. Baik, masih ada. Hadis ini tadi rujuknya ya Pak, Sunan At-Tirmidzi nomor 523. Jadi Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 523. Baik, masih ada, silakan yang berikutnya. Ya Pak, silakan. Salam. Jangan Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i itu kanggang sate. Imam Asy-Syafi'i, Pak. Agak pasien dikit enggak apa-apa ya. Syafi'i. Kalau di lingkungan saya itu calon ketua etis Pak Syafi'i itu Pak. Baik, kalau kita jadi imam, bagusnya mengikuti mayoritas makmum. Jadi menjaharkan bismillah itu lebih utama. Dan tidak salah kecuali di lingkungan yang memang umumnya mensirkan bismillah. Kita tahu dia lah. Berarti kalau lingkungan itu mensirkan bismillah, hanya kebetulan terpaksa kita jadi imam. Walaupun dalam kondisi apapun berusaha tidak, perkenankan mereka saja. Tapi kalau terpaksa kita biasa menjaharkan, kita mensirkan bismillah saja. Itu sudah isa. Oh, dapat sekali ya. Saya ini nggak bisa isan di sini karena jadwal direct Bandung, jadi langsung tunggu isan di sana. Baik, ini saja pertama sifat salat Nabi. Setiap edisi kita masukkan YouTube ini. Ya, kita masukkan ke YouTube. Jadi bapak-bapak nanti sampai selesai sifat salat Nabi ini, semua rekaman YouTube-nya ada. Bapak-bapak bisa nonton di YouTube, bisa nge-share-nya juga. Mudah-mudahan semua bermanfaat dan insyaallah kita istiqomah dalam belajar. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.